Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah kata yang terucap dalam lisan kita, di mana Allah izinkan hari ini kita langkahkan kaki kita ayunkan kedua tangan kita untuk duduk bersama dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah, Majlis Al-Muqtar, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dan miladnya guru kami Habib Hilmi Maulahila. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai langkah kita dan memberikan kemudahan kita dalam urusan baik dunia maupun akhirat kelak. Amin. Dialah doa yang terucap, dialah doa yang terkabul. Dia adalah lisan yang terindah kecuali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan cinta yang paling dalam, mahabbah kita kepada Rasulullah, agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamakan kita, membukakan takdir kepada kita, agar kita kelak dikumpulkan kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya mungkin ini bukan tausiah, tapi kita sharing ilmu ya. Sebelum nanti kita perpanjang cerita-cerita kita, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, tetapi insyaallah guru besar kita ada di Indonesia akan selalu memberi bimbingan kepada kita semua. Jadi sebelumnya, karena ini memang terbuka ya, jadi tempatnya juga terbuka, juga soundnya tidak boleh terlalu keras. Agar mana yang dapat kita bicarakan nanti bermanfaat, monggo mari silahkan kita bersama-sama khusyuk. Kita niatkan dari rumah sudah thalabul ilmi ya. Man kana thalabul ilmi faridatan minallah. Barang siapa yang keluar dari rumah dengan mencari dengan niat thalabul ilmi, fakana fisabilillah wa huwa ahju. Maka pahalanya seperti orang bersabilillah hingga mereka kembali kepada rumah nanti. Jadi apabila kita sudah niat dari rumah untuk talabul ilmu, bersama-sama mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadarullah, andai saja Allah cabut nyawa kita di jalan, insya Allah wafat kita wafat dalam sabilillah, dan insya Allah yang wafat dalam sabilillah adalah wafatnya insya Allah wafat sahih. Maka kembali kita luruskan niat kita, niat dari rumah untuk mencari ilmu yang membawa keberkahan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Yang mana di bulan ini, bulan Rajab, merupakan bulan yang sangat bersejarah, bulan yang terjadinya sesuatu hal-hal yang sangat dahsyat, di mana tidak ada nabi ataupun rasul-rasul sebelumnya dimuliakan Allah sebagaimana dimuliakan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita bersama-sama secara khusyuk mengkaji. Ya, kita anggap saja ya, ini adalah cerita atau kita mendongeng bersama-sama ya. Seperti kita ketika waktu kecil ya, ketika kita mau tidur, ibu kita mendongeng tentang masalah Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain. Dan di sini saya juga ingin mendongeng ataupun bercerita agar cerita ini ya siapa tahu nanti pulang ya punya cucu punya anak ceritakanlah hal-hal yang bersangkutan dengan agama Islam, dengan nabi-nabi kita ya. Jangan sampai cucu-cucu kita tidak kenal dengan nabi-nabi yang nabi-nabi kita. Bagaimana bulan Rajab merupakan bulan yang sangat-sangat dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana 3 hari yang lalu insyaallah terjadi hal yang sangat dahsyat, yaitu Isra dan Mi'raj, di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra. Insyaallah mbak-mbaknya sudah semua hafal ya, semua hafal insyaallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Insyaallah siapapun yang belajar Quran, belajar Qur'an itu tentu surat Al-Isra biasanya yang dipelajari oleh pertama, di mana
Isra merupakan perjalanan yang dimana ini hambanya li'abdihi barakna haulah li'abdihi, kepada hambanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, Isra adalah diperjalankannya. Maka apabila ada yang diperjalankannya, pasti ada yang memperjalankan. Dan suatu peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang dimana sampai saat ini kita agung-agungkan, kita muliakan, kita cerita. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberi hadiah yang sangat istimewa pada Allah Subhanahu wa taala? Karena saat itu adalah saat-saat di mana Nabi Muhammad SAW kehilangan orang-orang yang sangat dicintai. Pada saat Isra Mi'raj terjadi, insya Allah terjadi pada tahun kesedihan. Ada yang tahu tahun kesedihan bersamakan dengan apa? Kalau tahun kelahiran Nabi Muhammad merupakan Amul Aidil, tahun kesedihan Amal, kita cerita ya. Ini suaranya bertentangan dengan alam, jadi agak ada suaranya. Kenapa Isra Mi'raj itu disebut terjadi pada tahun kesedihan atau Amul Husni? Apa Mbak? Amul Husni. Amul Husni merupakan tahun kesedihan yang dimana pada tahun itu orang yang sangat membela Nabi, orang yang sangat peduli akan Nabi Muhammad SAW telah wafat. Ya, telah wafat. Siapakah orang yang wafat tadi? Ayo Mbak, siapa yang wafat pada tahun Amul Husni? Sering ya kita mengaji Isra Mi'raj. Ayo, pamannya siapa yang wafat? Abu Thalib. Abdul Muthalib mah bapaknya. Abdullah. Nah, sering bercerita dalam sholawat ya, kalau yang wafat adalah pamannya. Abdul Thalib, paman yang sangat membela ya, paman yang sangat membela Nabi, paman yang begitu sayangnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Begitu ceritanya, sampai ketika Nabi masih berusia sangat muda, pamannya membawanya berdagang sampai ke Syam. Ya, kita bercerita di mana di saat itu kaum Quraisy sangat membenci kepada Nabi dan menolak dakwah beliau dalam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian 2 bulan kemudian, orang yang sangat dicintainya, Ummul Mukminin, orang yang sangat dikasihaninya, juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Dalam tahun yang bersamaan Abu Thalib wafat, dan kemudian orang yang sangat dicintai, siapakah yang wafat? Abu Thalib tadi sudah pamannya. Ya. Satu lagi orang yang sangat dicintai, orang yang sangat membantu dalam dakwahnya, dan mereka adalah istri tercinta Khadijatul Kubra, Sayyidatul Khadijatul Kubra. Maka di saat itu Nabi sangat bersedih ya, seakan-akan orang yang dijadikan tumpuannya telah tiada, seakan-akan orang yang menjadi tempat membelanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sangat untuk berdakwah dalam kalimat la ilaha illallah ini, kemudian Nabi berjalan sampai ingin berdakwah kembali ke negeri yang lain. Kemudian beliau berjalan hampir 600 km ke negeri Tok. Ya. Di sana Rasulullah SAW berharap bahwa kaum Taif itu akan menerima dakwahnya. Tetapi apa yang terjadi di sana? Di saat Nabi melafalkan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi kaum
menyerahkan Nabi. Sedangkan di Mekah tadi ada Abu Jahal, Abu Lahab, yang dimana ketenarannya sangat kekayaannya, ketenaran sangat dasar. Tetapi Allah tidak memuliakan dia. Maka kaum Taif pun menolak Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal yang sangat kita sayangkan, ketika Nabi berjalan menghindari mereka, bahkan mereka melempari Nabi dengan batu-batuan. Ya Allah, bagaimana perasaan Nabi kita saat itu? Ingin berdakwah, ingin memberikan kebenaran, jalan yang benar, ingin memperbaiki kaum-kaumnya, tetapi kaum-kaum itu telah menolak mereka. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dilempari batu sampai tengkisnya berdarah. Masya Allah, ketika ia bersembunyi di bawah belakang bukit, bahkan malaikat turun, wahai Muhammad, kaum-kamu telah menolak dengan dakwah. Malaikat itu adalah malaikat penjaga Jabal. Ada dua gunung di sana, Jabal gunung ya. Kemudian andai saja engkau menyuruh kami untuk mengangkat gunung-gunung itu, maka akan ratakan semua kaum Taif itu. Andai saja kita lagi benci sama Allah kita, datang malaikat Jabal menyuruh kita, wahai misalnya Mbak Rohmah dibenci sama Mbak Aisyah melempari batu. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Terserah, apakah gunung ini akan dilemparkan ke dia? Apa jawabannya? Lagi ngalamun. Jawabannya mungkin akan saya lemparkan, tetapi itu bukan dengan Nabi kita. Nabi berdoa, wahai malaikat, janganlah engkau ratakan mereka. Mungkin saat ini mereka tidak menerima dakwah saya, akan tetapi insya Allah anak cucu mereka akan menerima dakwah kami lain waktu. Dan Masya Allah tabarakallah, yang mana sekarang kita ketahui bahwa negeri Taif itu adalah negerinya orang-orang Islam. Masya Allah tabarakallah. Kemudian Nabi merasa sangat putus asa